Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup B dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran sesi 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal beserta teman-teman saya yaitu Sabila Oktaviana Purwaning Tias, Muhammad Hotib Rayaan, Talita Kumala, Vina Lestari, dan Nadia Febiani Chandra. Di sini kami akan membahas mengenai teknologi, internet, dan distance education atau pembelajaran jarak jauh. Adapun bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama perkembangan teknologi informasi, yang kedua pembelajaran jarak jauh, yang ketiga hambatan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Untuk materi mengenai teknologi akan dipaparkan oleh saudara Talita. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Iqbal atas waktunya. Yang pertama, saya akan membahas tentang teknologi. Peradaban dunia kini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perluasan konektivitas, interaktivitas, dan kemajuan sistem digital, kecerdasan buatan, dan virtual reality. Perkembangan pesat dan pertumbuhan eksponensial teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK bisa dibilang mengubah sistem pendidikan dan meningkatkan proses pembelajaran. Karena tidak hanya untuk meningkatkan proses pembelajaran, untuk proses penilaian dan kualitas pembelajaran pun TIK sangat berguna. Pasalnya dengan TIK yang dapat membantu mengubah video pendek menjadi materi pembelajaran, dinilai mampu untuk meningkatkan hubungan emosional antara siswa dan guru, menunjukkan kompleksitas dan memprioritaskan pembelajaran yang bermakna. Oleh sebab itu, teknologi informasi adalah solusi dari pemberlakuan pembelajaran secara daring. Pentingnya internet dalam hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang banyak hal. Banyak media yang digunakan oleh pendidik untuk melakukan pembelajaran secara daring. Salah satu contoh medianya adalah Rumah Belajar, Edmodo, Edlink, Moodle, Google Classroom, dan kelas online seperti Schoology. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Talita. Selanjutnya, materi mengenai media pembelajaran akan dipaparkan oleh saudara Hotib dan saudara Sabila. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Iqbal. Media pembelajaran dalam perkembangan teknologi informasi di sini ada 3, yaitu e-learning, CSCL atau Computer Support Collaborative Learning, dan Augmented Reality atau AR. Bentuk perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah menggunakan e-learning atau pembelajaran online. E-learning lahir atas inovasi dari para ahli teknologi informatika dan para pendidik. Dalam penerapan e-learning, pendidik sebagai fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan peserta didik sebagai konstruktor pengetahuan, pembelajar mandiri atau independent learner, dan pemecah masalah atau problem solver. Proses pembelajarannya ini yang berpusat pada peserta didik atau dikenal dengan istilah Student Centered Learning atau SCL, akan berdampak bahwa peserta didik memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk dapat membangun sendiri pengetahuannya, sehingga akan memperoleh pemahaman yang mendalam yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas peserta didik. Ada beberapa dimensi yang menyangkut penerapan e-learning, antara lain dimensi organisasi, dimensi infrastruktur, dimensi sumber dana, dan dimensi sumber daya. Keempat dimensi itulah yang harus dipersiapkan dalam mengembangkan e-learning sehingga e-learning benar-benar dapat memfasilitasi proses belajar dan mengajar. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sabila. Baik, jadi selain e-learning itu ada media pembelajaran Computer Support Collaborative Learning. Media pembelajaran ini tidak sama dengan e-learning, tetapi jauh lebih luas dari e-learning. CSCL ini memadukan antara sistem e-learning, tapi disertai juga dengan pembelajaran secara bersama-sama melalui sistem yang nantinya akan tampak seperti ruang kelas maya. Lalu, untuk augmented reality ini merupakan sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya dalam 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkan dan memproyeksikan secara real time. Dalam media pembelajaran ini kita dapat melihat
mendengar dan menyentuh objek yang ada di dunia maya, mulai dari simulasi yang penuh imajinatif, sehingga teknologi yang menambah interaksi pengguna dengan dunia maya serta dunia nyata. Untuk berikut ini, ada beberapa contoh pengaplikasian AR di dunia konstruksi yang bisa diterapkan di pembelajaran SMK. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Khotib dan Sabila. Selanjutnya ada pembelajaran jarak jauh yang akan dipaparkan oleh Saudara Vina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pembelajaran jarak jauh yang sudah dijelaskan tadi, tidak lupa perlu menekankan pada pengembangan manajemen pembelajarannya, yaitu manajemen kepemimpinan, manajemen pendidikan, manajemen sumber daya manusia, manajemen informasi, manajemen fokus pada pelanggan dan kepuasannya, dan pengembangan kerjasama melalui pengembangan mutu yang berkelanjutan berdasarkan budaya organisasi itu sendiri. Menurut Carter P. Good pada tahun 1959 memberikan pengertian kebijakan pendidikan atau educational policy sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Vina. Selanjutnya, ada materi mengenai hambatan pembelajaran jarak jauh yang akan dipaparkan oleh Saudara Nadia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Iqbal. Dan selanjutnya ada hambatan penerapan teknologi pembelajaran jarak jauh modern. Ada kekhawatiran tentang kualitas interaksi dengan guru dan infrastruktur teknologi pendidikan yang belum berkembang. Demikian identifikasi faktor internal dan eksternal yang menghambat penerapan teknologi pembelajaran jarak jauh modern, seperti cakupan dan jangkauan implementasi yang terbatas, masalah kontrol sumber daya, evaluasi keuntungan pemasaran yang salah, sumber daya yang terbatas, struktur administrasi yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Mengingat bahwa perubahan ke pembelajaran online secara tidak langsung berpengaruh pada daya serap peserta didik, penting untuk diperhatikan yakni komunikasi orang tua dan pendidik untuk mewujudkan kemandirian belajar peserta didik selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Nadia. Lalu izinkan saya untuk menjelaskan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi di atas ialah pada saat ini kita memasuki era revolusi industri 4.0, di mana penggunaan teknologi sangat penting bagi bidang pendidikan. Apalagi dengan maraknya kasus COVID-19 yang mengharuskan orang untuk beraktivitas secara daring dari rumah, sehingga proses pembelajaran secara tatap muka diganti menjadi tatap maya. Proses pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan dengan teknologi informasi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran online pada masa pandemi ini. Di antaranya tuh seperti Rumah Belajar, Edmodo, Edlink, Moodle, Google Classroom, kelas online, psikologi, yang biasanya kita sebut e-learning. Namun, selain e-learning, ada media pembelajaran CSCL atau Computer Support Collaborative Learning yang memadukan antara sistem e-learning tapi disertai juga dengan pembelajaran secara bersama-sama melalui sistem yang nantinya akan tampak seperti ruang kelas maya. Dan ada augmented reality atau AR yang merupakan teknologi yang mampu menggabungkan benda maya dalam 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkan untuk memproyeksikan secara real time. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.